Haleluya, salam, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib. Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pagi hari ini masih Tuhan berikan kita nafas dan kesehatan hingga kita boleh bernafas saat ini. Dan kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saya tidak mengajar kita, tapi kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara, firman Tuhan kita baca dalam Yeremia, kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat ke-7. Ya, di mana di sana kita dihimbau Tuhan, ya, atau Tuhan menasihatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, bahkan persoalan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri atau kita andalkan kekuatan sesama manusia. Kita lihat, kita baca firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan kita, saudaraku. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai tema firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, saudaraku, adalah andalkan Tuhan bukan manusia. Andalkan Tuhan bukan manusia. Saudaraku yang terkasih, mengapa Tuhan tidak menginginkan kita, bila kita dalam pencobaan, bila kita dalam saudaraku, penderitaan, bahkan dalam suatu kesulitan, contohnya kita mengalami penyakit yang parah atau dalam keluarga kita, ya, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Mereka mengandalkan kekuatan manusia. Apa itu, saudara? Mengandalkan kekuatan manusia adalah percaya kepada dukun. Ya, percaya kepada dukun. Dan itu berupa Allah lain, kata firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan bilang, jangan ada Allah lain selain daripada aku. Siapa Allah yang sebenarnya itu? Allah yang sebenarnya adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Saudaraku, sebagai tema kita tadi adalah andalkan Tuhan bukan manusia. Nah, ada 3 hal yang harus kita dengar dan yang harus kita perhatikan dalam ayat ini. Saudaraku, mengapa Tuhan melarang kita, bahkan mengutuk manusia yang mengandalkan sesamanya manusia, mengandalkan kekuatan sesamanya manusia, saudara. Singkat saja, saudara, yang pertama, karena manusia yang dapat diandalkan itu adalah sumber berkatnya pun, sumber kepintarannya pun adalah dari Tuhan. Sama seperti memberkati kita juga. Ya, jadi artinya orang yang kita andalkan itu, hikmatnya, kekuatannya, kepintarannya, bahkan itu pun datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Kadang manusia, saudara, ketika dia dalam keadaan sakit, ya, keadaan lemah,
keadaan menghadapi kesulitan, menghadapi penyakit yang parah, saudara. Jadi walaupun nanti dia minta doa dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta atau gembala-gembala, dia minta doa. Ya. Tapi saudara, itu hanya formalitas saja. Setelah nanti Pak Pendeta pergi, karena tidak sabar menunggu hasil bagaimana hasil doa itu yang sudah terjadi dalam hidupnya, dia panggil dukun, dia panggil orang-orang pintar, saudara. Nah, ya. Sehingga itu yang diandalkan. Nah, jadi orang-orang kita panggil itu pun semua yang dia hikmat yang dia miliki pun itu sumbernya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Itu makanya Tuhan melarang kita, bahkan mengutuk. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan manusia, ya, mengandalkan sesama manusia, mengandalkan kekuatan manusia sesama kita, ya, Tuhan bilang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Ya, kita harus perhatikan siapa yang terkutuk. Bukan orang yang kita andalkan itu, tetapi kita sendiri yang dikutuk Tuhan. Jadi mengandalkan kekuatan manusia sama artinya mengandalkan kepintaran manusia sesama, ya. Atau kalau kita punya musuh, ada teman kita hebat, dia berkelahi, ada jemaah, ada ilmunya, ya. Jadi kita andalkan itu, ya, itu salah. Makanya Tuhan melarang. Nah, itu hal pertama, saudaraku. Mengapa Tuhan melarang kita bahkan mengutuk orang yang mengandalkan manusia? Yang kedua, mengapa Tuhan melarang kita mengandalkan manusia, bahkan dia mengutuk orang-orang mengandalkan sesama manusia? Yang kedua, ya, kalau kita mengandalkan sesama manusia, berarti sama artinya kita menjadikan orang itu seperti Tuhan. Nah, jadi Tuhan tidak mau kalau ada Tuhan selain Dia. Tuhan tidak ingin. Karena kenapa? Manusia pun ini Dia yang ciptakan. Kita yang ada di dunia ini, hidup yang di dunia ini, Tuhan yang ciptakan, saudara. Tapi kalau kita sama-sama mengandalkan kekuatan manusia sesama kita, maka Tuhan mengutuk kita. Tuhan melarang. Karena kenapa? Sama artinya lebih kita tuhankan sesama manusia daripada Tuhan kita yang hidup. Ya. Jadi kadang-kadang kita manusia sedikit sakit kita panggil dukun, sedikit sakit kita panggil dukun. Ya. Bukan kepada hamba Tuhan kita datang, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan kita curhatkan apa yang kita alami, apa penyakit kita alami. Ya. Percaya kita bahwa ada mujizat Tuhan. Percaya kita imani. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, di situ banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi itu terjadi bagi orang-orang percaya yang tidak goyang, yang tidak mengandalkan sesamanya. Jadi jangan tuhankan sesama manusia. Tapi yang kita andalkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah itu saudaraku. Ya. Mengapa Tuhan melarang kita mengandalkan sesama manusia? Bahkan Tuhan mengutuk kita. Karena kalau kita andalkan manusia sama artinya kita jadikanlah sesama manusia itu jadi Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita melakukan hal itu. Yang ketiga, mengandalkan manusia itu adalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Ya, mengapa sia-sia dikatakan? Ya, sama artinya saudara. Ya, kalau kita andalkan manusia, memang kekuatan atau contohnya saya sakit, memang kalau saya panggil dukun, memang sebentar saya bisa tertolong. Ya, saya tertolong sesaat. Tapi akibatnya nanti saya terkutuk. Jadi tidak ada artinya. Karena kenapa? Walaupun saya tertolong sekarang, tetapi akibatnya nanti saya terkutuk selamanya. Makanya saya katakan mengandalkan manusia itu sia-sia. Walaupun secara sebentar ya, bisa saya tertolong. Tapi akibatnya membuat saya terkutuk selamanya. Jadi kalau Tuhan sudah mengutuk kita, saudara, apapun itu kita tidak bisa mendapatkan kerajaan sorga. Karena orang-orang yang masuk kerajaan sorga, orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan orang-orang yang terkutuk. Jadi saudara,
mau kita diberkati Tuhan, dua hal yang kita lakukan kalau kita mau diberkati Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia, ya, bahkan kita percaya dan berharap. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita jauhi Allah lain dalam kehidupan kita. Terima kasih firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, saudara. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikannya, jadi biarlah menjadi berkat bagi kita. Jangan andalkan manusia, tapi Tuhanlah yang andalkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi andalan kita. Yakin percaya, kalau kita berharap dan percaya andalkan Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.